Haleluya Yesus, syukur terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pujian kami menyenangkan hatimu. Dan Engkau bertakhta di atas pujian kami. Sungguh Tuhan kami perlu Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak berani untuk jalan sendiri. Tuhan biarlah sebentar kalau melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan mengubah sikap hati kami ya Tuhan. Untuk mengubah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu yang indah buat kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Terpuji namamu Yesus, Allahku yang kudus, Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk dalam menghadapi hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua bersuka cita, semua sehat, boleh lambaikan tangan. Baik, puji Tuhan. Ya, senang sekali oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya membacanya demikian. Ya, ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita tahu bersama kisah tentang tabut Allah ini. Pada mulanya tabut Allah ini yang menjadi kebanggaan orang Israel, sebab tabut Allah atau peti perjanjian, di mana di dalamnya ada kedua loh batu, lalu ada bokor berisi mana dan tongkat Harun, lambang dari kehadiran Tuhan, direbut oleh Filistin. Saudara-saudara, kita tahu bersama karena tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir ditempatkan dengan satu tempat dengan dewa Dagon, maka kita membaca orang Filistin alami tekanan tangan Tuhan yang luar biasa. Mereka dibuat bingung. Saudara-saudara, kalau orang sudah bingung, bekerja bingung, sudah bisa bayangkan kekacauan. Tangan Tuhan tekan mereka sehingga mereka alami sakit penyakit. Nah, itulah sebabnya kita selalu belajar untuk menghormati kehadiran Tuhan. Seperti pagi ini Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan. Dan jangan pernah dalam satu rumah Allah ini ada dua objek penyembahan seperti orang Filistin. Satu kemah, ada tabut Tuhan, tapi juga ada dewa Dagon. Nah saudara-saudara, karena bangsa Filistin merasa kewalahan, Allah Israel marah. Jadi tabut Allah lambang Tuhan hadir dikembalikan dan ditaruh di atas bukit di rumah Abinadab. Bapak Ibu Saudara, selama zaman Saul tidak pernah pikir Tuhan hadir, Tuhan tidak hadir, masa bodoh. Seolah-olah Saul merasa nggak butuh Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat tragis sekali hidup Saul yang tidak merasa butuh Tuhan itu.
Alkitab mencatat pemerintahan dipegang oleh Daud. Dan Daud ingin mengembalikan tabut Tuhan yang ada di rumah Abinadab itu kembali ke Yerusalem. Nah, sekarang kita membaca Bapak Ibu Saudara, tabut Allah itu dinaikkan di sebuah kereta yang baru. Dan kita membaca bahwa Daud bersama penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik, Daud dan rombongan memuji-muji Allah. Saudara-saudara, saya mau berkata mereka memuji Tuhan dengan orang sekarang bilang apa itu? On fire, semangat sekali. Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada penyembahan yang luar biasa. Saya percaya orang-orang yang di rumah-rumah orang yang dilewati oleh rombongan ini heran. Daud sedang memuji, menyembah Allahnya dengan on fire, dengan semangat, dengan sukacita besar. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Sampai di satu tempat, lembu penarik kereta baru itu tergelincir. Dan saudara-saudara, karena tabut Tuhan mau jatuh begitu ya, Usa coba pegang. Alkitab berkata, Tuhan menyambar dia, mati di tempat. Saudara lihat, on fire dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Semangat dalam memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, mereka sepertinya sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Orang melihat saudara-saudara ini rombongan Daud, anak-anak Tuhan sedang menyembah Allah Israel yang luar biasa. Dan mereka pun saudara-saudara merasa hadirat Tuhan ada. Mereka merasa ini penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Mereka merasa Tuhan hadir. Mereka merasa Tuhan lagi bekerja lewat sorak-sorai pujian penyembahan mereka. Tetapi sesuatu terjadi. Ada kematian. Saudara-saudara, Usa mati saat pujian penyembahan. Usa mati itu berarti ada duka cita, ada perkabungan, ada kehilangan. Justru saat mereka sedang beribadah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ini sangat paradoks sekali. Kita tahu bersama bahwa Tuhan hadir waktu kita puji sembah Dia, sesuatu yang besar terjadi. Tetapi mengapa justru pada saat sorak-sorai saudara-saudara mereka menyanyi di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, justru ada kematian. Saya percaya sekali Tuhan bukan cuma tidak pernah salah, tapi Dia nggak bisa salah. Sekalipun pada mulanya Daud marah kepada Tuhan, salahkan Tuhan, Tuhan nggak bisa salah. Saudara-saudara, saya mau berkata bahwa ada kematian, ada sesuatu yang hilang, ada kerugian, ada duka cita justru saat ibadah berlangsung. Ini mengerikan sekali ya. Nah, sekarang kita mau belajar mengapa ini terjadi. Baik, kita membaca Yesaya 29 ayat 13 dan 14. Yesaya 29 ayat 13 dan 14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah salah.
Pasti Daud dan rombongan yang salah. Dan kita membaca saudara-saudara, rupanya mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Dan mereka pikir secara daging puaslah. Itulah sebabnya hati-hati. Orang pun melihat mereka sedang beribadah menyembah Allah Israel yang hidup. Tapi ada kematian. Sebab Allah itu kenal hati. Allah itu melihat motivasi Bapak Ibu Saudara dan saya dalam beribadah. Dan dianya gak pernah salah, saudara-saudara, melakukan sesuatu yang di luar akal kita. Ada kematian. Jadi dengan lain kata, Daud bersorak memuji menyembah Tuhan. Daud beribadah hanya dengan bibirnya. Hatinya jauh. Yang dihafalkan adalah perintah-perintah manusia saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kepastiannya. Penyebab dari Daud dan rombongan alami sesuatu yang menakutkan. Sebab mereka beribadah, mereka memuliakan Tuhan. Tapi hatinya jauh, cuma di bibir. Nah perhatikan. Saudara-saudara, orang banyak tahu mereka adalah orang-orang yang taat beragama. Orang-orang di sekitar yang dilalui mereka, penduduk di sekitar ngerti. Daud dan orang-orangnya adalah orang-orang yang sedang bersorak memuji, memulia Allah pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, semua tahu. Tetapi kalau sampai Tuhan tidak berkenan kepada ibadah, pujian, penyembahan mereka, saya mau berkata, ini bayangan kekristenan, statistik. Itulah sebabnya saya memberi judul khotbah pagi ini, Kristen Statistik. Nah Bapak Ibu Saudara, Kristen Statistik itu artinya begini, statistika itu ilmu yang berkaitan dengan data. Ya, statistik itu sendiri artinya data. Jadi saya tidak sedang bicara tentang jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 tercatat ada 270 juta sekian. Lalu yang beragama Kristen sekian persennya. Saya tidak sedang bicara itu. Tapi yang saya mau katakan bahwa Kristen statistik adalah Kristen. Ya, yang kelihatannya beribadah. Orang tahu dan secara data saudara-saudara dia Kristen. Kristen ini juga disebut Kristen label. Cuma label, cuma nama. Status. Dia Kristen simbol. Dia pakai kalung salib. Saudara-saudara, mulutnya suka berkata puji Tuhan, shalom, haleluya, Tuhan memberkati. Ya cuma sekedar atau sebatas itu. Nah, Kristen statistik ini adalah Kristen yang menyembah Tuhan seperti Daud dan teman-temannya, tapi nggak ngerti arti penyembahan yang sebenar. Yang sebenarnya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka cuma pikir kalau suasananya hot, on fire, Tuhan hadir. Tapi ternyata dia hadir tidak membawa berkat, perkara besar tapi kutuk. Sesuatu yang menyedihkan sekali. Saudara-saudara, dia ngerti. Saudara-saudara, dia nggak ngerti arti penyembahan yang sebenarnya. Ini Kristen KTP. Dia senang sekali kalau suruh menyembah Tuhan. Ya, senang sekali. Sementara kalau dengar firman Tuhan pun, saudara-saudara, senang dengan yang berkat saja. Saudara-saudara, dia senang terima berkat, kapan terima berkat, tapi nggak pernah jadi berkat. Nggak pernah kepengin memberkati dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dia tahu, dia nggak ngerti penyembahan yang sesungguhnya. Dia cuma pikir kalau hot, kalau on fire Tuhan hadir. Saya ingat waktu Elia lemah. Lalu disuruh pergi ke Gunung Horeb.
Alkitab berkata ada angin yang besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit. Orang berpikir ada Tuhan, ternyata tidak ada. Ada api, ternyata Tuhan tidak ada. Ada gempa hebat, tapi Tuhan nggak ada. Ada angin sepoi-sepoi, Tuhan bicara. Jadi saudara-saudara, Kristen statistik adalah Kristen yang nggak ngerti arti penyembahan sebenarnya. Ya, dia cuma pikir kalau Tuhan hadir, kalau tenang Tuhan nggak ada. Oh sudah tidak. Tidak selamanya yang Tuhan pun tidak ada. Dia bisa ada. Seperti nanti kita akan belajar dengan penyembahan baru Daud. Tapi juga bukan berarti kalau tenang, lalu selalu Tuhan ada. Belum tentu. Ayub pernah berkata, aku ke utara, aku ke selatan, ke timur, ke barat. Tapi aku nggak jumpai dia dalam kesendirian. Jadi tidak ditentukan oleh suasana. Saudara-saudara, Kristen statistik, Kristen data adalah Kristen yang tidak pernah baca Alkitab. Gak pernah. Orang tahu dia Kristen seperti orang melihat, lagi menyembah Allah. Daud itu. Tapi gak pernah baca Alkitab. Saya tidak berkata bahwa membaca Alkitab adalah jaminan orang Kristen yang baik. Belum tentu. Tapi orang Kristen yang baik pasti baca Alkitab. Saudara-saudara, Kristen statistik bicara tentang orang Kristen yang nggak ngerti arti doa. Dia pikir kalau berdoa datang sama Tuhan selalu minta. Dia nggak ngerti bahwa doa adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kristen statistik juga bicara tentang, saudara-saudara, dia tidak mau melayani. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa jemaat yang ada dan semua kita adalah jemaat yang bukan Kristen statistik. Amin, lambaikan tangan. Jadi ayo belajarlah bertumbuh. Yang enggak pernah puasa, ayo berpuasa. Bukan menahan lapar, bukan. Untuk menekan keinginan daging. Masa cuma mau operasi prostat baru mau puasa. Mau operasi sesar melahirkan baru puasa. Tapi nggak pernah kepengen dekat sama Tuhan lalu berdoa dan berpuasa. Itu Kristen statistik. Kristen cuma label. Kristen cuma nama. Cuma status. Nah saudara-saudara, janganlah seperti itu. Baik, saya mengajak kita untuk belajar tentang ini lebih lanjut. Jadi ada kematian. Ada keadaan di mana mereka duka cita justru saat mereka beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya mari kembali ke ayat 14 dalam Yesaya tadi. Yesaya 29 ayat 14. Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Bapak ibu saudara yang Tuhan kasih. Waktu Daud menjadi Kristen statistik. Kristen cuma data. Saudara-saudara, yang terjadi adalah Allah melakukan perkara-perkara ajaib yang menakjubkan. Bukan mujizat di mana yang sakit sembuh. Ada mujizat yang luar biasa seperti yang pernah Tuhan kerjakan. Air menjadi darah kah?
ada gelap gulita, atau ada perkara-perkara yang nggak pernah kita pikirkan Tuhan kerjakan. Oh bukan. Perkara yang ajaib, menakjubkan ini aneh. Apakah itu? Orang yang berhikmat seperti Daud jadi, maaf bicara, bodoh. Orang yang berbijaksana, yang arif seperti Daud, jadi seperti nggak ngerti kebenaran. Dia jadi buta rohani. Mengapa saya berkata demikian? Saudara-saudara, sebab tabut Allah itu mestinya diusung, mestinya digotong, mestinya. Keluaran 25 ayat 14, saudara-saudara, sudah ada lubang-lubang untuk diberi kayu. Saudara-saudara, dari kayu penaga untuk diusung, harusnya diusung. Tetapi dia pilih kereta yang baru. Firman Tuhan berkata harus diusung, tapi tidak diusung. Dinaik kereta yang baru. Ini Daud loh, orang yang dikasih Tuhan. Jadi aneh, gak masuk akal. Apa dia gak ngerti firman Tuhan? Akan terjadi mujizat, akan terjadi perbuatan Tuhan yang ajaib dan menakjubkan. Bukan tentang peristiwa-peristiwa besar yang kita akan alami, tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan. Sebaliknya, sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, kok saya Daud ngerti firman Tuhan, kok malah pakai kereta yang baru. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Dengan tidak mengusungnya, lalu memakai kereta yang baru. Saya sedang menilai bahwa Daud ini, Bapak Ibu Saudara, sedang meniadakan orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi ini sudah dikhususkan. Menurut Ulangan 10 ayat 8. Menurut 1 Tawarik 15 ayat 2, bahwa orang-orang Lewi yang harus pikul tabut Tuhan. Dengan menaikkan di kereta yang baru, seolah-olah Daud bodoh. Daud nggak ngerti firman Tuhan. Daud lupakan firman Allah. Dia jadi buta terhadap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senang. Dia sedang meniadakan orang-orang Lewi. Seolah-olah Daud berkata, waduh, kalau ada orang-orang Lewi, saya harus perhatikan kebutuhannya. Kalau ada orang-orang Lewi, maka saya harus siapkan segala sesuatunya. Ada biaya keluar, ada ongkos yang keluar, ada sesuatu yang harus disediakan untuk orang-orang Lewi. Saudara-saudara, ini sangat membingungkan saya dan ini mujizat. Aneh Daud ini. Cuma berpikir, saudara-saudara, nanti perhatikan Lewi dan ini firman Allah. Tapi dinaikkan ke kereta baru. Justru bukan berkat yang turun. Hal yang sangat menakutkan terjadi. Saudara-saudara, lihat juga bahwa Daud ini contoh Kristen statistik. Sebab dia menjadi marah sama Tuhan. Marah. Waktu lembu itu tergelincir dan tabut Allah mau jatuh. Lalu Usa coba pegang tabut Allah. Allah marah dan sambar Usa di tempat. Dan dia mati. Daud melihat hal ini marah sama Tuhan. Aneh. Yang salah dia marah sama Tuhan. Berapa banyak kali sesuatu yang buruk terjadi lalu kita tunjuk jari sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Padahal kita sendiri yang bersalah. Kita berkata, Tuhan, saya sudah bersorak-sorai untuk Engkau. Saya sudah memuji Tuhan. Saya sudah beribadah kepada, tapi kenapa ini terjadi? Daud marah dan ini Kristen statistik.
statistik. Kristen label. Yang salah dia. Pakai kereta baru, nggak diusung lagi. Daud yang salah. Saudara-saudara, sudah tahu anak masih 10 tahun dikasihi sepeda motor. Sesuatu yang menyakitkan terjadi saat dia bersepeda motor. Lalu kita mulai berkata, Tuhan kenapa engkau ngelindungi anakku satu-satunya ini? Kenapa engkau ambil daripadaku? Siapa yang salah? Kita yang salah melawan aturan, melawan sistem yang berlaku. Itu Kristen statistik. Sudah tahu anak perempuan masih 15 tahun. Cuma kepengin cepat punya cucu, dinikahkan. Lalu anak ini sudah karena belum waktu umurnya dia ribut, macam-macam, dia stres dan lain sebagainya. Lalu kita mulai berkata, Tuhan gak bisa tolong anakku. Jadi stres. Padahal kita lawan sistem, aturan pemerintah. Usia segitu belum boleh menikah. Banyak kali kita seperti Daud, Kristen statistik. Bapak ibu saudara yang Tuhan kasih, sudah tahu bukan miliknya. Istri orang, suami orang, kita ganggu, kita rebut, lalu dibacok. Kampung datang, geruduk rumah kita. Lalu kita berkata, Tuhan mengapa engkau bersembunyi? Kita yang salah. Kita yang melawan sistem. Usa, Daud yang melawan sistem. Gak boleh pakai kereta yang baru. Gak boleh kecuali orang Lewi yang mengangkatnya. Bapak ibu saudara yang Tuhan kasih. Jangan jadi Kristen statistik. Mari kita mau mengerti setelah Daud alami teguran yang keras. Ya, karena dia coba memuji Tuhan tetapi hatinya jauh sehingga dia nampak bodoh. Bodoh terhadap firman, dia jadi buta terhadap kebenaran. Dia tiadakan orang Lewi, dia marah sama Tuhan. Lalu dia kemudian sadar. Mari kita membaca dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-13 sampai 15. Ayat itu berkata begini. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bapak ibu saudara, tadinya Daud memuji Tuhan dengan mulutnya tapi hatinya jauh. Yesus berkata di Matius 15 ayat 8 dan 9, percuma ibadahnya. Dan ternyata bukan cuma percuma, bukan cuma sia-sia ibadahnya. Ada kematian usaha. Itulah sebabnya Daud sekarang sadar. Dia mulai kembali kepada firman. Sebab Tuhan gak pernah salah. Sesuatu yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya, tolong ingat. Tuhan gak pernah salah. Pasti yang salah saya dan kita. Mari cari tahu. Nah sekarang Daud berubah. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bersorak-sorai. Jadi setelah ada kematian Usa, perjalanan berhenti. Tabut Tuhan dipindah, dititipkan di Obed-Edom. Di rumah Obed-Edom gak ada sorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Tenang. Tapi dalam waktu 3 bulan, tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir di sana. Rumah Obed-Edom dan semua yang ada padanya diberkati Tuhan. Oh, sudah Daud diberitahu, rumah Obed-Edom diberkati sebab ada tabut Tuhan. Daud kepengin, ayo ambil. Nah saudara-saudara, waktu ngambil caranya sudah berubah.
berubah. Caranya bagaimana? Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah. Sekarang dikembalikan orang Lewi. Dihargai hamba Tuhan. Orang-orang yang dikhususkan, yaitu golongan Lewi untuk mengangkut tabut Allah. Dan setiap kali jalan 6, repot ya, repot. Rumah Obed-Edom di Gad ke Yerusalem, saya tidak tahu persis berapa jaraknya. Tapi setiap kali melangkah, 6 kali, 6 langkah. Berhenti, bakar persembahan. Lembu dan anak lembu gemukan yang terbaik. Ini repot. Tapi itu yang Tuhan mau. Orang Lewi yang pikul. Lalu tiap langkah ke-6 berhenti sekarang. Langkah diubah jadi tenang dengan Tuhan. Bakar korban persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih. Daud juga menari-nari. Dia sekuat tenaga. Tapi sudah beda. Alkitab berkata nanti Daud sampai di Yerusalem. Dan yang luar biasanya adalah Daud bukan cuma sampai di Yerusalem. Tabut Tuhan sampai dengan selamat, dengan sukacita dan lain sebagainya. Daud nggak langsung pulang. Dia masih umek sama tabut Tuhan, lambang Tuhan hadir. Dia masukkan ke satu tempat. Dia mulai atur Obed-Edom dan temannya jaga ya pintu gerbang. Imam-imam bagian nyanyi, imam-imam bagian pemusik ya. Perhatikan, diatur lalu memuji Tuhan, baru selesai pulang. Saudara-saudara, masakan harus ditegur dulu. Masakan harus dicambuk, saudara-saudaranya membuat kerap kali kita berkata, Tuhan, kenapa terjadi? Apa harus ditekan dulu, baru kita teriak-teriak? Jangan. Karena itu jangan jadi Kristen statistik. Cuma kelihatannya Kristen, tapi enggak begitu juga. Saya percaya saudara-saudara, kalau Daud tetap bertahan keras dengan prinsipnya, yang penting kan ada niat baik, saya memuji Tuhan, saya beribadah. Saya enggak mau tiap langkah ke-6 lalu berhenti bakar korban persembahan kepada Tuhan. Saya enggak mau libatkan orang-orang Lewi, ongkos ini, ada biaya ini untuk memperhatikan mereka. Saya mau seperti semula. Apakah dengan demikian lalu Tuhan berkata, oke, jalan? Enggak mungkin. Apakah Tuhan berkata, ya wis, setuju, kamu berdiri dengan prinsipmu. Apa Tuhan ngalah untuk hal ini? Saya percaya enggak. Tidak akan ada yang berubah menjadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup Daud, kecuali dia ambil keputusan. Karena dia mengerti, saya salah. Saya mau perbaiki ibadah saya mau perbaiki penyembahan saya. Sebab kalau cuma di bibir, Yesus berkata percuma, sia-sia ibadah dan penyembahanmu, percuma. Percuma. Jadi sekarang dia rela, mandek langkah ke-6, bakar persembahan korban. Maju lagi, langkah ke-6 berikutnya, berhenti, bakar persembahan, terus sudah pikir ribet ini. Tapi itu yang Tuhan mau. Saya percaya di setiap perhentian Tuhan bicara. Di setiap perhentian dari rumah Obed-Edom sampai Yerusalem, Tuhan nyatakan firman-Nya. Tuhan nyatakan kehendaknya, Tuhan mau nyatakan maksudnya yang besar. Pasti. Jadi, jangan jadi Kristen statistik, Kristen status. Yang cuma mau terima anugerah, lalu kita senang menyembah. Seperti Daud, ada duka cita.
Alkitab berkata dari Yesus Kristus datang anugerah yang membuat kita bersuka cita, tapi plus kebenaran. Di mana Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus hidup menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, jadi ibadah pagi ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan dalam artian Tuhan berkenan. Kalau seperti 2 Samuel 6 ayat yang ke-13 sampai 15. Ibadah bukan sekedar ibadah. Tapi ibadah di mana kita mau dengan Dia. Kita mau dekat, kita mau dengar kehendaknya. Saya percaya ini ibadah yang luar biasa. Jadi bukan sekedar pujian, penyembahan yang enak gitu. Penting itu, tapi bukan itu ukurannya. Bukan. Saudara-saudara, bukan. Tetapi ibadah yang seperti 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 5. Jangan jadi Kristen status, Kristen statistik. Sebab lihatlah di Galatia 6 ayat 15. Ayat itu berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Orang-orang Yahudi bangga dengan sunat. Mereka berkata, kami keturunan Abraham, bapa orang percaya. Kami diberkati Tuhan. Bangga dengan keyahudiannya, statusnya. Tapi Tuhan berkata, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di dalam Kristus. Sunat enggak sunat, enggak penting, enggak ada arti. Artinya jangan cuma identitas Kristen, status Kristen, label Kristen, data di pemerintahan Kristen. Tapi yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Hidup yang diubahkan. Hidup yang tidak sama dengan dulu. Sebelum percaya Yesus. Itu yang jauh lebih berbeda. Kalau dulu misu-misu ngomong kotor, sekarang sudah tidak. Beberapa hari lalu saya dapat telepon dari seorang jemaat. Saudara-saudara, bapak-bapak, saya dengar ini hati saya senang banget, saudara-saudara. Sebab terus terang, orang dulu lihat dia itu kalau ngomong gak pernah ditata. Ngomong seenak, nggak tahu tempat, nggak tahu sikol lah kira-kira dulu waktu belum kenal. Tapi berubah. Identitas Kristen nggak penting. Status Bapak, Ibu, Saudara dan saya jadi Kristen nggak penting. Yang penting jadi ciptaan baru. Hidup kita diubahkan. Dari suka main tangan, apalagi hari-hari gini nggak boleh main tangan, saudara-saudara. Enggak berubah, kasar, keras, jahat, terkenal, elek. Berubah, itu yang penting, bukan status. Kita ingat ya, dalam 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Bukan sekedar status identitas kita Kristen. Bukan cuma kelihatannya menyembah Tuhan dengan indahnya. Ternyata Tuhan gak berkenan. Seperti Usa yang harus ditindak Tuhan. Orang puji-puji Daud, hebat sekali ini orang menyembah Tuhan, manis sekali. Tapi ternyata dia melalaikan hukum Allah. Harus orang Lewi yang pikul tinaik no kereta yang baru. Keto api, keto rohani, tapi salah. Harusnya dipikul sama orang Lewi ditiadakan. Wes nggak usah repot-repot, ganti kereta baru. Yang penting nurut hukum Allah dan Roh Kudus tolong kita. Minggu yang lalu juga kita belajar bahwa sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih.
Bukan cuma kita ngaku percaya Yesus, identitasnya Kristen. Bukan. Tapi iman yang bekerja oleh kasih. Bukan cuma terima kasih Tuhan, puji Dia, haleluya, menyembah. Tapi enggak ada kebenaran. Itulah Kristen Daud statistik dulu. Tapi 2 Samuel 6 sudah berubah. Bapak Ibu Saudara, saya masih lanjut dengan ayat dalam kitab Roma pasal yang kedua. Bahwa jangan jadi Kristen statistik. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain, sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak menampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi bukan Kristen status. Bukan sunat jasmani, tapi sunat rohani. Hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi Kristen statistik. Saya cepat mengakhiri khotbah pagi ini. Ada contoh Kristen bukan statistik. Itulah Daniel. Mari baca ayat Daniel 6 ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara-saudara, lihat Daniel 3 kali sehari berdoa seperti biasanya. Dan nampak nggak on fire? Ya saya. Tapi sungguh-sungguh. Tanpa mengurangi hormatnya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Dan kita membaca. Dia berdoa. Saya tidak tahu isi doanya secara persis. Bisa juga dia berdoa supaya tidak masuk gua singa. Tapi kalaupun itu manusiawi dan dia nggak pernah paksa. Tapi yang jelas dia berdoa supaya orang Israel cepat dikembalikan ke Yerusalem. Doanya berupa pengampunan, minta pengampunan dosa. Tapi yang saya mau katakan, dia nggak on fire dalam pujian penyembahan seperti Daud. Saya tidak menyalahkan mereka yang senang dengan on fire. Senang nggak senang itu sebenarnya Tuhan mau. Ya, baik ukurannya Tuhan berkenan atau tidak. Ya, dan saya mengatakan Daniel ini bukan Kristen statistik. Dia berdoa 3 kali sehari. Seperti yang biasa dia lakukan. Dari sini kita bisa mengerti. Kristen bukan statistik. Bukan Kristen statistik artinya Daniel menjadikan Tuhan dan juru selamatnya sebagai prioritas hidupnya. Mudah sekali sekarang kita tahu. Apakah kita seperti Daniel? Yesus prioritas di atas semuanya. Saya bisa bekerja, masa saya nggak bisa untuk Tuhan? Itu prioritas. Dan saya berharap berdosalah kalau dia tidak jadi prioritas. Dia yang nomor 1. Sebelum kerjakan yang lain, dia harus terdepan. Saya tidak akan kerjakan segala sesuatu lebih dulu. Karena itu saya bangun lebih pagi. Bukan untuk buka HP. Untuk perbarui status. Untuk melihat berita-berita. Dia harus nomor 1. Itulah Daniel. Tahu prioritas. Seperti yang biasa dia lakukan.
Mau senang, mau tidak senang. Mau ada ancaman gua singa atau enggak, tetap seperti biasanya. Saudara-saudara, belajar dari kisah nenek moyangnya yang membuat dia dan teman-temannya dibuang ke Babel karena melanggar tahun Sabat. Dia mulai hati-hati. Dia mulai taruh bahwa tahun Sabat milik Tuhan. Hari Sabat pun milik Tuhan. Dan dia ingin bersenang-senang. Saudara-saudara, dengan Tuhan. Itu ada perjanjiannya dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Dia hormati hari Sabat. Saya harus dulukan Tuhan. Saya harus ada di hadirat Tuhan. Saya mau beribadah, saya tidak sedang menonton ibadah. Saya mau taruh dia. Ini hari Sabat, ini hari ibadah. Ya dia dulu, itu Daniel. Sebab dia bukan Kristen statistik, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara ikuti ibadah ini, bukanlah Kristen statistik. Ya, Daniel seorang yang punya komitmen kuat. Di awal Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan minuman yang biasa diminum raja. Dia punya ketetapan di awal. Dia punya perjanjian, saya nggak mau menduka citakan Tuhan. Nanti sudah tua di pembuangan. Daniel 11 ayat 32 mencatat. Saudara-saudara, bahwa dia bukan seperti orang fasik yang melanggar perjanjiannya. Yang berkata, aku mau setia, aku mau nurut firman. Tapi berubah dan orang ini akan murtad, dibujuk dengan kata-kata licin. Daniel enggak. Jadi dari muda sampai tua, dari awal sampai akhir dia komitmen. Dia ngerti. Tuhan pernah berfirman, orang Israel, orang Yehuda akan dibuang ke Babel sampai zaman Persia. Dan dia hidup ini lagi di zaman Persia. Artinya hampir selesai. Sebentar akan kembali ke Yerusalem. Hati-hati, jangan menyakiti hati Tuhan. Hati-hati, jangan diperpanjang kayak PPKM hari-hari ini. Saudara-saudara, tetap baik sama Tuhan, komitmen naik. Tak lama lagi kita kembali ke Yerusalem. Dia ngerti Babel, Persia bukan tempatnya. Saudara dan saya pun harus ngerti. Dunia ini bukan tempat kita. Dalam artian bukan tempat kekal kita. Ada saat di mana kita akan kembali ke Yerusalem baru. Dan itulah sebabnya seperti Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan. Itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham, Ishak dan Yakub diberkati di negeri asing. Daniel diberkati jadi pemimpin tinggi di bawah raja. Tapi dia ngerti bukan Babel tempat tinggal kekalnya. Dia tunggu kembali ke Yerusalem. Bapak ibu saudara, seenak-enaknya tinggal di dalam dunia diberkati Tuhan. Kristen bukan statistik. Bukan Kristen statistik. Adalah Kristen yang tetap rindu surga. Sehingga dia jaga hidupnya dengan benar. Sehingga dia mau dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau jadi bucin dari pekerjaan. Dari hobi-hobi sementara yang meninggalkan Tuhan. Dia nggak mau. Sementara. Apalagi di zaman seperti ini. Kematian nyata. Dekat, nggak jauh. Kita tidak tahu kapan giliran kita. Jadilah seperti Daniel punya komitmen. Kalau saya mati, berarti saya mati di dalam Tuhan dan masuk di Yerusalem baru. Itulah bukan Kristen statistik. Akhirnya hidup Daniel digerakkan oleh tujuan yang kekal.
Apakah Bapak Ibu sudah punya tujuan kekal dalam hidup ini? Atau cuma cari duit, cari kerja terus, tumpuk terus. Yaitu Kristen statistik. Maunya berkat, tapi tidak berfaedah bagi yang lain. Tidak berguna bagi sesama. Tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kristen statistik. Daniel enggak. Daniel diberkati begitu rupa, tapi dia ingat dia akan kembali. Itulah sebabnya selagi dia hidup dia pakai kesempatan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Daniel 2 ayat 47, goal Daniel, raja mesti mengakui Allah Daniel. Nanti Daniel 6 ayat 27, raja keluarkan perintah supaya seluruh Persia menghormati. Dia kepengin orang kenal Tuhan. Dia kepengin orang diselamatkan. Dia kepengin orang tidak binasa. Seperti Paulus, kalau aku hidup berarti berbuah. Jadilah Kristen sejati, Kristen yang benar. Kristen yang hidup dalam kebenaran. Saya hidup berarti saya menghasilkan buah. Bukan Kristen statistik. Akhirnya Wahyu 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu. Terjemahan lain berkata, untuk kesenangan-Mu semua itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang yang belum, mari biar hidup kita digerakkan oleh tujuan yang kekal. Bekerja harus, sebab itu perintah Tuhan. Tapi biar hidup kita digerakkan oleh tujuan kekal. Aku hidup untuk kehendak-Nya. Aku hidup untuk menyenangkan Dia. Itu bukan Kristen statistik. Dan saya berhadapan dengan jemaat, dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bukan Kristen statistik. Saya jemput semua kita berdiri. Hidupku menggenapi firman. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Jadi bukti sekali lagi nanti Ibu Gembala berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Jadi putra bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, Bersyukur Tuhan lewat firman-Mu boleh membawa sidang jemaat Tuhan untuk kami beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati jiwa kami, sehingga kami boleh merasakan diberkati ibadah kami ya Tuhan. ya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami semua diberkati Tuhan ibadah kami, diberkati rohani kami, dikuatkan iman kami, bertambah kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami sidang jemaat Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu ya Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Engkau memberikan kekuatan kepada sidang jemaat Tuhan di hari-hari yang penuh dengan kesukaran, kesulitan ini. Tetapi firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman kami untuk kami tetap teguh di dalam Engkau, di dalam kami mengasihi Engkau, di dalam iman kami kepada Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Kau berkati kami semua yang sudah beribadah, berbakti, bahkan di rumah mereka masing-masing, apa yang menjadi keperluan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan yang menjadi penolong kami ya Tuhan. Terima kasih, berkat jasmani rohani, keluarga rumah tangga kami, pekerjaan kami, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kasih buat hadirmu, sekalipun kami ibadah online, tapi dimanapun umatmu mengikuti ibadah ini, kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami, dan berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani, jiwani, terlebih rohani, limpah atas semua kami, sehingga kami boleh memuliakan firman dan nama, bahwa kami lebih dekat, bahwa kami lebih mengasihi Allah, bahwa kami lebih berkenan jelang hari Tuhan makin dekat. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, berkati sidang-Mu di tiap-tiap keberadaan dan keperluan. Lindungi kami semua dengan kuasa darah-Mu yang heran, sehingga kami aman dari segala sakit, penyakit, virus apapun, sebab Engkau lebih besar dari semua. Tuhan beserta kami sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.